Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan presentasi kami yang berjudul Radio Web. Dimulai dari saya sendiri, Nafisha Azra Fernanda sebagai pemateri pertama. Yang pertama ada definisi. Radio wave atau gelombang radio, juga dikenal sebagai gelombang elektromagnetik, adalah bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya inframerah. Frekuensi gelombang radio berkisar dari 3 kHz hingga 300 GHz, yang sesuai dengan panjang gelombang dari 100 km sampai 1 mm. Yang kedua ada karakteristik dasar radio wave. Gelombang radio memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama ada kecepatan. Gelombang radio merambat dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa sekitar 300.000 km per detik. Di udara atau media lain, kecepatan gelombang dapat berkurang, tergantung pada permeabilitas dan konstansa di elektrik media tersebut. Yang kedua, ada frekuensi dan panjang gelombang. Frekuensi dan panjang gelombang memiliki hubungan terbalik. Semakin panjang gelombang, semakin rendah frekuensinya. Faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi kemampuan untuk mengirim informasi dan bagaimana gelombang radio berinteraksi dengan medium. Yang ketiga ada perambatan. Gelombang radio dapat merambat melalui udara, air, dan tanah, tetapi dapat mengalami pelemahan, pemantulan, pembiasan, penyerapan oleh penghalang. Jangkauan transmisi bergantung pada frekuensi, daya pancaran, dan kondisi lingkungan. Yang keempat ada mode transmisi. Gelombang radio dapat merambat dalam berbagai mode, seperti transmisi garis lurus, refleksi gelombang tanah, atau refleksi gelombang langit. Mode transmisi menentukan jangkauan dan kualitas sinyal. Yang kelima ada penetrasi. Gelombang radio dapat menembus penghalang seperti dinding dan struktur bangunan, tetapi kemampuan ini bergantung pada frekuensi gelombang. Gelombang frekuensi rendah umumnya lebih menembus daripada gelombang frekuensi tinggi. Yang keenam ada daya dan jangkauan. Daya transmisi menentukan jangkauan. Gelombang berdaya tinggi menjangkau lebih jauh dan lebih mudah ditembus, sedangkan gelombang berdaya rendah umumnya memiliki jangkauan yang lebih terbatas. Karakteristik ini menjelaskan mengapa gelombang radio banyak digunakan di bidang-bidang seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan banyak aplikasi ilmiah lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis-jenis radio wave. 1. Gelombang panjang, frekuensi rendah, adalah nama yang diberikan untuk RF, frekuensi radio, dalam rentang 30-300 kHz. Gelombang panjang, frekuensi rendah, adalah jenis gelombang radio dengan panjang gelombang lebih dari 1000 meter dan frekuensi rendah. 2. Frekuensi menengah. Gelombang frekuensi menengah memiliki panjang gelombang 100 hingga 1000 meter dan banyak digunakan dalam praktek elektronik dan audio. Gelombang menengah merambat mengikuti kelengkungan tanah dan dipengaruhi oleh pembiasan dari ionosfer, terutama pada malam hari. Efisiensi transmisi gelombang menengah bergantung pada konduktivitas tanah, di mana konduktivitas tinggi atau membantu gelombang menengah merambat lebih jauh. 3. Gelombang pendek. Frekuensi tinggi. Gelombang pendek frekuensi tinggi adalah jenis gelombang radio dengan panjang gelombang 10 meter hingga 100 meter dengan energi yang tinggi. Gelombang pendek dipantulkan berkali-kali antara ionosfer dan permukaan tanah sehingga memungkinkan sinyal untuk ditransmisikan jarak jauh. Oleh karena itu, gelombang pendek digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh seperti radio internasional dan komunikasi militer. 4. Frekuensi sangat tinggi. Frekuensi sangat tinggi memiliki panjang gelombang terkecil dari semua gelombang radio, hanya dari 1 meter hingga 10 meter. Fitur unggulan VHF adalah kemampuannya membawa banyak energi dan tidak diserap oleh ionosfer, sehingga memungkinkan gelombang ini menembus dan memasuki ruang angkasa. Berkat karakteristik ini, VHF banyak digunakan dalam penelitian ruang angkasa, pengembangan sistem komunikasi ruang angkasa, dan peralatan eksplorasi astronomi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu penerapan radio wave dalam kehidupan. Yang pertama, pada perangkat elektronik audio. Gelombang radio telah secara signifikan meningkatkan perangkat audio, mulai dari menghilangkan kabel yang rumit hingga meningkatkan pengalaman pengguna. Penerapan radio wave dalam kehidupan. 2. Dalam koneksi internet kabel atau Wi-Fi.
Wi-Fi adalah aplikasi populer dari gelombang radio yang memungkinkan perangkat seperti telepon, tablet, dan laptop untuk mengakses internet secara nirkabel. Penerapan radio wave dalam kehidupan. 3. Dalam transmisi informasi. Gelombang radio dengan pita frekuensi lebar digunakan dalam banyak sistem transmisi informasi. FAF digunakan untuk komunikasi luar angkasa, radio, dan televisi. HF digunakan dalam Wi-Fi, ponsel pintar, dan komputer. AMF digunakan untuk mengirimkan sinyal di kota-kota besar meskipun mudah terpengaruh oleh interferensi. Dan LF digunakan dengan kemampuan refleksi yang baik di line of sight dan sedikit interferensi. Gelombang panjang sering digunakan untuk mengirimkan sinyal antar kota atau siaran di area perumahan besar. Pengaruh gelombang radio. Pertanyaan umum yang sering muncul adalah apakah gelombang radio berbahaya bagi kesehatan, terutama saat menggunakan perangkat elektronik dan audio. Menurut studi ilmiah secara teori, gelombang radio tidak membawa energi yang cukup untuk memengaruhi DNA dalam sel, sehingga tidak ada bukti bahwa gelombang radio menyebabkan penyakit serius. Namun, paparan yang sering dan terus-menerus terhadap perangkat yang menggunakan gelombang radio, terutama bagi anak-anak, berpotensi memiliki beberapa efek negatif terhadap kesehatan, seperti kelelahan atau gangguan tidur. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.